Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya Ridho Iksanuddin dan kedua yaitu Dava Wulan Arum Dava Wulan Arum, yang ketiga yaitu Dea Amelia, dan yang keempat yaitu Fadiasa Nurmawati. Kami di sini akan membahas bab 9 yaitu aplikasi statistik Maxwell Boltzmann, yang dimana pada intinya yaitu yang kita bahas yaitu adalah 9.1 yaitu pelebaran spektrum akibat akibat efek Doppler. Oke, uh, jadi contoh yang pertama pada aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann ini, pada pelebaran spektrum akibat efek Doppler itu intinya itu kayak misalkan jika kayak kita melihat fenomena efek Doppler itu berdasarkan kayak seperti pelayangan suara gitu. Pelayangan suara itu uh, bisa karena adanya sumber suara yang bergerak dan juga penerima yang bisa bergerak. Jadi pelayangan suara itu karena adanya sumber suara yang bergerak dan penerima juga bisa bergerak. Misalkan uh, ada kayak misalkan sebuah pendengar, ini adalah orang misalkan di situ di mana dia mendapatkan suara dari trompet, misalkan di sini ada sebuah trompet yang ditiup oleh seseorang gitu. Nah di sini kan akan jika ditiup kan di sini akan ada sebuah gelombang. Pada saat dia diam, dia akan mendapatkan panjang gelombang di sini tuh sepanjang yaitu misalkan di situ 6 dan 0-nya. Tapi misalkan orangnya itu bergerak, ininya bergerak ke arah kiri misalkan dengan kecepatan misalkan V. V-nya itu misalkan kecepatan 5 meter per sekon, maka gelombang yang dirasakan itu akan lebih kecil. Nah, ternyata efek Doppler itu setelah diamati juga terdapat pada panjang gelombang elektromagnetik. Nah, ada seorang ilmuwan astronot uh, dari luar negeri, dia itu mengamati yang tentang efek Doppler gitu, yang itu yang bernama yaitu adalah Hubble. Nah, dia itu adalah seorang astronot. Dia itu mengamati kayak sebuah bintang posisi yang jauh gitu. Ternyata bintang tersebut itu dari hari ke hari itu warnanya itu dia itu berubah. Misalkan dari awalnya itu biru, terus dia itu bintangnya itu lama-lamaan tuh menjadi merah, atau misalkan dari jingga gitu, misalkan warna jingga lama-lama itu menjadi warna merah. Nah, dari situ sedikit-sedikit ke merah itu. Nah, itu namanya yang disebut dengan pergeseran merah. Jadi pergeseran merah itu tadi sendiri itu dari uh, kecenderungan awalnya yang berwarna biru atau berwarna apa gitu, yang misalkan kayak berwarna jingga atau apa itu, dia itu bergerak terus hingga warnanya itu berubah hingga menjadi warna yang merah. Itu yang disebut dengan pergeseran merah. Oke. Nah, kenapa sih terjadi seperti itu? Nah, pada dasarnya itu adalah uh, Hubble itu memperkirakan bintangnya itu bergerak. Hubble itu memperkirakan bahwa bintangnya itu bergerak. Misalkan di sini ada sebuah ini bintang, misalkan ini bintang yang memancarkan. Ini misalkan di sini tuh bumi. Nah, ini bintangnya. Nah, misalkan bumi ada bintang. Ketika memancarkan uh, ketika memancarkan bintang itu, maka cahaya gitu, maka di itu ada panjang gelombangnya kan di sini. Di sini terdapat panjang gelombangnya, misalkan namanya. Nah, ternyata lambdanya itu berubah menuju panjang gelombang yang lebih besar dari lambda nolnya. Jadi kan dia kan bisa bintangnya itu kan tadi kan disebutkan bisa bergerak kan, bisa bergerak gitu. Nah, maka disebutkan sesuai pengamatan gitu.
itu ternyata kan tadi lambda nolnya bakalan jadi kurang dari misal lambda misalkan lambda A misal terus kurang dari lambda B, maka lambda akhirnya itu yang ini misalkan lambda seterusnya itu dia bakalan lebih besar daripada lambda nol tersebut. Eh, karena bintang itu bergerak. Dengan demikian, setelah melihat kayak data pengamatan kan tadi Hubble itu memperkirakan dengan sesuai pengamatannya dia. Dia itu melakukan kayak observasi pengamatan gitu. Setelah melihat data pengamatan bahwa panjang gelombang berubah, maka didapatkan bintang tersebut itu dapat bergerak menjauhi pengamat berdasarkan konsep konsep dari efek Doppler yang didasarkan pada pengamatan suara tersebut. Nah, ini loh. Sama seperti ini. Ada gambar ketika mendekat ya panjang gelombangnya eh, lebih pendek, ketika menjauh maka panjang gelombangnya akan lebih besar. Oke. Lalu kalau kita melihat misalkan bahwa panjang gelombang itu dipengaruhi sebuah kecepatan di sini V dari gerakan bintang tersebut, maka panjang gelombang akan berubah. Nah, itu yang dapat disimpulkan bahwa lambda itu sama dengan lambda 0 1 min Vx per J kecepatan cahaya. Nah, di mana Vx-nya itu adalah sebuah pergerakannya, geraknya. Jadi Vx itu bergerak itu kecepatannya bergerak gitu. Lalu eh, dengan demikian itu Vx itu dapat dianggap lebih dari 0 jika sumbernya itu mendekati sebuah pengamat gitu. Vx akan lebih besar daripada 0 dia mendekati pengamat, dan Vx kurang dari 0 itu jika sumbernya dia menjauhi sebuah pengamat. Jika dalam astronomi efek Doppler itu digunakan untuk mengukur kecepatan, mengukur kecepatan bintang-bintang terhadap bumi. Ya. Jadi itu yang disebut dengan pergeseran itu secara relatif terhadap bumi. Oke. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa di scroll ke bawah dong. Lagi-lagi. Stop. Nah, untuk selanjutnya, atom itu kan memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Nah, ketika elektron dalam atom itu berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, atom tersebut itu akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang disebut sebagai panjang gelombang dasar atau lambda 0. Nah, pada saat ini, jika atom dalam keadaan diam atau tidak bergerak relatif terhadap pengamat, maka panjang gelombang yang dipancarkan atom dan diterima oleh pengamat itu sama dengan panjang gelombang dasar atau sama dengan lambda nolnya. Nah, jika kasus atom yang mendekati pengamat dengan laju Vx tersebut, panjang gelombang yang diterima oleh pengamat itu akan lebih pendek dari panjang gelombang dasarnya. Jadi panjang gelombang ini tuh akan dihitung dengan persamaan lambda sama dengan lambda 0 1 min Vx per C. Nah, jika keadaan itu sebaliknya, ketika atom tersebut menjauhi pengamat dengan laju Vx, maka panjang gelombang yang diukur pengamat itu jadinya lambda sama dengan lambda 0 dikali 1 plus Vx per C. Nanti ada ilustrasinya di bawah. Next, turun lagi. Nah, jika sejumlah atom itu jika sejumlah atom bergerak secara acak, maka komponen kecepatan atom ke arah pengamat itu juga akan bergeraknya itu secara acak. Jadi akibatnya panjang gelombang yang diterima oleh pengamat dari masing-masing atom itu akan bervariasi, menghasilkan rentang panjang gelombang
yang akan menghasilkan rentang panjang gelombang. Nah, variasi ini itu juga yang menyebabkan terjadinya pelebaran garis spektrum tersebut. Jadi di mana spektrum yang tidak diamati itu tidak hanya menunjukkan satu panjang gelombang, tetapi juga menunjukkan rentang panjang gelombang tertentu. Eh, next, turun ke bawah. Yang gambar. Nah, stop, stop. Nah, ini untuk ilustrasi yang pertama, itu ilustrasi yang pertama yang ini itu atom dalam keadaan diam atau nilai Vx-nya itu sama dengan nol. Nah, pada kondisi ini, atom itu tidak bergerak relatif terhadap pengamat, sehingga tidak ada perubahan panjang gelombang yang dipancarkan dan diterima oleh si pengamat. Nah, panjang gelombang yang dipancarkan atom tersebut adalah lambda nol, yang merupakan panjang gelombang dasar dari cahaya atau radiasi elektromagnetik itu sendiri yang dihasilkan oleh transaksi elektron antar tingkat energi. Nah, karena atomnya itu tidak bergerak, karena atomnya itu nggak gerak, maka pengamat itu akan menerima panjang gelombang yang sama. Jadi nilai lambdanya itu sama dengan lambda nol. Eh, untuk gambar ini itu tidak ada efek Dopplernya, tidak ada efek Doppler yang terjadi. Nah, untuk ilustrasi yang kedua, itu ketika yang ini itu ketika atom mendekati pengamat atau Vx-nya itu lebih besar daripada nol. Nah, pada kondisi ini, itu atom bergerak menuju pengamat dengan kecepatan Vx. Nah, karena atomnya itu mendekati pengamat, jadi akan terjadi pergeseran panjang gelombang. Nah, pergeseran panjang gelombang ini yang disebut dengan efek Doppler. Jadi panjang gelombang yang diterima oleh pengamat itu akan lebih pendek dibandingkan dengan panjang gelombang aslinya atau lambda nolnya. Jadi persamaannya akan menjadi lambda sama dengan lambda nol dikali 1 min Vx per C. Nah, karena panjang gelombangnya itu lebih pendek, maka cahaya atau radiasi yang diterima oleh pengamat itu akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek juga, atau lebih biru dalam spektrum cahaya tampak, sehingga dikenal sebagai pergeseran biru atau blue shift. Nah, untuk ilustrasi yang ketiga ini, itu ketika atom menjauhi pengamat atau nilai Vx itu kurang dari nol. Nah, pada kondisi ini, atom bergerak menjauhi pengamat dengan kecepatan Vx. Karena atom menjauh dari pengamat, maka panjang gelombang yang diterima akan lebih panjang atau lebih besar dibandingkan panjang gelombang aslinya. Panjang gelombang yang diterima pengamat itu kan lebih panjang dari panjang gelombang aslinya atau lebih besar daripada lambda nolnya. Jadinya persamaannya menjadi lambda sama dengan lambda nol dikali 1 plus Vx per C. Nah, apa efek efek pada pengamatannya itu karena panjang gelombangnya lebih panjang, jadi cahaya atau radiasi yang diterima pengamat itu juga akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang juga, atau lebih merah dalam spektrum cahaya tampak, sehingga dikenal sebagai pergeseran merah atau redshift. Jadi ketika atom menjauhi pengamat, itu panjang gelombang yang diterima jadi lebih panjang dari panjang gelombang asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tes, suara aku masuk nggak? Kedengeran? Oke. Eh, Oke, nah untuk selanjutnya, kalau kita melihat peristiwa eksitasi dan emisi yang terjadi pada tingkat atomik, pada elektron, probabilitasnya itu sebanding dengan jumlah partikelnya, bentar. Atau bisa digambarkan dengan persamaan ini. MV MVX, tolong di zoom dong. MVX dVX sama dengan M per 2 pi KT. Nah, oke, bentar. Sama ini ya. MVX dVX sama dengan M per 2 pi KT pangkat minus setengah eksponensial minus MVX kuadrat per 2 KT dVX. Nah, variabel kecepatan Fx ini ditransformasikan ke dalam panjang gelombang lambda dengan persamaan Doppler pada persamaan 9,1. Nah, apabila
ketika variabel kecepatan ini ditransformasikan ke dalam panjang gelombang, maka I lambda D lambda, I lambda D lambda sebanding dengan NVX ini, sehingga dapat ditulis tolong turun, sehingga dapat ditulis menjadi persamaan ini. Sebentar. Nah, sehingga ditulis dengan menjadi persamaan ini. I lambda D lambda sebanding dengan M per 2 pi KT pangkat 1 per 2 eksponensial minus MV X kuadrat per 2 KT dVx. Kemudian, untuk persamaan 9.4a ini didapatkan dari 9.1 yaitu lambda. Lambda sama dengan lambda 0, 1 min pi X per C. Nah, persamaan ini didapatkan berawal dari persamaan ini yang dipindah ruas agar menjadi Vx sama dengan C per lambda 0 min lambda per lambda 0. Kemudian didiferensialkan dan mendapatkan hasil persamaan 9.4b ini. Lanjut ke bawah. Nah, kemudian persamaan 94.A dan 9.4b ini disubstitusikan ke dalam persamaan 9.3 yang ini tadi. Nah, kemudian I lambda D lambda sebanding dengan M per 2 pi KT ini dan bla seterusnya ini dihitung menjadi lebih sederhana menjadi I lambda D lambda sebanding dengan M per 2 pi KT pangkat setengah dikali min C per lambda 0 eksponensial minus MC kuadrat per 2 KT dikali lambda 0 min lambda per lambda 0 dikuadratkan D lambda. Agar persamaan kesebandingan ini kan masih persamaan kesebandingan. Nah, agar persamaan kesebandingan ini menjadi sama dengan menjadi persamaan yang diganti sama dengan seperti ini. Bagian ini dikalikan dengan konstanta lain sehingga mendapatkan I lambda 0. Turun ke bawah sebentar. Sehingga mendapatkan I lambda 0 ini. Jadi, nilai I lambda 0 itu sebanding dengan nilai M per 2 pi KT pangkat setengah minus C per lambda 0. Artinya, nilai lambda 0 ini, nilai I lambda 0 ini, nilai I lambda 0 ini sangat dipengaruhi oleh nilai massa dan juga temperatur. Nah, nilai lambda 0 ini sendiri itu adalah konstanta sehingga menjadi nilai I sama dengan I lambda 0 ini. Turun ke bawah. Oh iya, ini tadi kan mana ya? Ini tadi kan yang bagian I lambda 0 ini tadi dipengaruhi oleh M dan juga T suhu. Sebenarnya nilai M ini relatif tetap. Jadi yang paling berpengaruh itu adalah nilai temperatur.
ketika nilai temperatur itu naik, maka nilai I lambda 0 ini adalah turun karena karena berbanding terbalik. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Asa. Oke, setelah persamaan yang dijelaskan oleh Mbak Dava, maka dapat diketahui bahwa I lambda 0 itu tidak tergantung pada panjang gelombang, tetapi bergantung pada besaran lain, yaitu seperti suhu gas, dan massa atom gas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.4, mengenai hubungan antara intensitas sebagai fungsi panjang gelombang lambda pada berbagai suhu gas. Nah, diagram ini itu mengilustrasikan bagaimana perubahan suhu memengaruhi spektrum dari sebuah intensitas. Untuk yang pertama yaitu jika jika semua atom tersebut diam, saat semua atom tersebut diam berada dalam keadaan yang diam atau tanpa gerakan yang acak, maka spektrum intensitas itu akan memiliki bentuk puncak yang tajam pada panjang gelombang tertentu, yaitu bisa dikatakan di sekitar lambda 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa intensitas itu mencapai nilai maksimumnya pada lambda 0 dan akan menurun drastis di panjang gelombang yang lain. Puncak yang tajam ini disebabkan oleh keadaan atom yang tidak mengalami gangguan dari pergerakan acak. Kemudian yang kedua, jika jika atomnya itu bergerak secara acak. Ketika suhu gasnya meningkat, maka gerakan atom itu akan menjadi lebih acak karena peningkatan dari energi kinetik. Maka akibatnya spektrum intensitas itu akan melebar dan intensitas maksimumnya akan menurun. Lebarnya spektrum ini itu menunjukkan bahwa intensitas terdistribusi dalam rentang panjang gelombang yang lebih luas. Nah, fenomena ini disebabkan oleh efek Doppler di mana atom-atom yang bergerak menyebabkan pergeseran frekuensi atau panjang gelombang yang kecepatan relatif mereka terhadap arah pengamatan. Nah, dari gambar ini itu dapat disimpulkan bahwa suhu itu menentukan bentuk dan lebar spektrum dari intensitas pada gas. Maka saat suhu gas meningkat, intensitas itu tidak lagi terkonsentrasi pada satu panjang gelombang atau lambda 0, melainkan tersebar menjadi lebih lebar. Ini menunjukkan adanya pergeseran dan pelebaran spektrum karena gerakan atom yang semakin acak seiring dengan peningkatan suhu. Sehingga dapat disimpulkan dari subbab yang kami peroleh bahwa efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang yang diamati karena adanya pergerakan relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Jika sumber bergerak mendekati pengamat, maka panjang gelombang akan tampak lebih pendek atau pergeseran ke arah biru dalam spektrum cahaya, sehingga frekuensinya akan meningkat. Maka sebaliknya, jika sumber menjauh dari pengamat, maka panjang gelombang akan tampak lebih panjang, pergeseran menuju ke arah merah, dan frekuensinya akan menjadi menurun. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.